Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ila nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma yanfa'una ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para bapak jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam hari ini Allah mempertemukan kita di tempat dan di majelis yang sama, ya, kita meneruskan pembacaan dari kitab sunnah-sunnah sehari semalam, dan ini masuk pada bab yang terakhir dari sunan fil libas wa zina. Ya, insyaallah malam hari ini kita akan menutup kitab ini dengan pembahasan sunnah-sunnah di dalam berpakaian dan berhias, Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan memberi manfaat apa yang akan kita bacakan dan kita dengarkan. Bismillah. As-sunnah fil libas wa zina. Ya, pembahasan tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah berpakaian dan juga berhias. Yang pertama, as-sunnatu at-tayamunu fit tana'ul. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendahulukan yang kanan di dalam memakai sendal. Ini bab pertama dalam hadis-hadis yang berkenaan dengan memakai sendal, ya, atau sepatu, ya, atau yang sejenisnya, sendal, sepatu atau yang sejenisnya. Apa sunnahnya? Mendahulukan kaki kanan di dalam memakai sepatu atau sandal. Hadis dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin." Apabila salah seorang dari kalian hendak memakai sandal, maka mulai dengan sebelah kanan. Ya, artinya kaki kanan terlebih dahulu. Wa idza naza'a falyabda bishimal. Apabila dia hendak ya, melepasnya, maka mulai dari sebelah kiri. Liyakun al-yumna awwaluhuma tun'alu wa akhiruhuma tunza. Ya, jadi demikian. Bagian kanan yang pertama memakai dan bagian kiri yang pertama kali dilepas. Begitupun juga ada kaidah sunnah yang lainnya. Apa itu? Hendaknya kita tidak memakai salah satu bagian tanpa atau dengan meninggalkan yang lain. Maksudnya ada larangan tidak boleh memakai sendal sebelah kanan tanpa ada sendal sebelah kiri. Artinya kalau sendal kita di masjid misalkan, ya, kalau di pondok sering, ya, ada istilah gosok, ya, yang satu hilang, ya, artinya ada sebelah kanannya atau diisengi temannya misalkan, ya, maka sebaiknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, ini tidak boleh memakai salah satunya saja, ya. Sepatu kita, sepatu kanan yang kiri hilang misalkan, maka sebaiknya dipegang, ya, jangan dipakai. Ini ada riwayatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waliyun'iluhuma jami'a aw liyakhla'huma jami'a. Ya, hendaknya kalian memakai dua-duanya atau meninggalkan keduanya. Artinya jangan sampai seseorang memakai sendal cuman satu saja gitu, ya. Nah, ini ada riwayatnya dalam riwayat Muslim. La yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin. Dan ini dikuatkan, janganlah salah seorang dari kalian memakai sendal hanya satu saja, kanan saja atau kiri saja. Waliyun'ilhuma jami'a. Ya, maka hendaknya kalian kalau memakai sendal, sepatu dan yang sejenisnya, maka pakai dua-duanya, ya. Kalau ada kanan kiri maka kita pakai. Kalau hanya ada, ya, sebelah saja maka jangan dipakai. 6.
Dan ini masih ada riwayat yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzan qata'a syish'un ahadikum." Ya, apabila salah satu bagian dari sepatu atau sendal kalian ini hilang, fala yamshi fil ukhra. Ya, maka jangan memakai hatta yuslihaha. Di sini riwayat yang ketiga ini, apabila salah satu sendal kita rusak atau terputus, maka jangan berjalan ya hanya dengan salah satunya saja. Ya, misalkan sendal jepit ya, yang satu putus, ya yang satu masih bisa, syukran, masih bisa dipakai. Maka dua-duanya kita pegang, jangan dipakai satu saja. Nah, fa fi hadainil haditsaini thalatha sunan. Ya, pada hadis-hadis yang tadi ini ada tiga sunnah. Yang pertama, an yabda'a bil yumna 'inda labsi an-ni'al. Yang pertama, hendaknya kita semua sebagai seorang muslim memulai ya kaki kanan, bagian kanan ketika hendak memakai sendal atau sepatu atau sejenisnya. Yang kedua, an yabda'a bil yusra 'inda naz'in ni'al. Ya, hendaknya kita memulai kaki kiri apabila hendak melepas sendal atau sepatu. Yang ketiga, an yalbasa na'laini jami'a. Hendaknya kita memakai sendal atau sepatu ya kanan dan kiri ya berpasangan, tidak boleh ya hanya satu bagian saja. Nah, sebagaimana hadis yang tadi, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin. Janganlah salah seorang dari kalian berjalan hanya pakai satu sendal atau sepatu. Taib. Di sini ada tambahan penjelasan dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan ketika menjelaskan tentang apa hikmah dari pelarangan berjalan menggunakan hanya satu sendal. Imam An-Nawawi menambahkan, yukrahul masyi fi na'lin wahidatin aw khuffin wahidin aw madasin wahidin la li uzrin wa daliluhu hadhihi al-ahadits allati dzakaraha Muslim. Qala al-ulama wa sababuhu anna dhalika tashwiyah wa muthlatun wa mukhalifu lil waqar. Ya, Imam An-Nawawi rahimahullah beliau membawakan pendapat para ulama sebelum beliau. Kata beliau bahwa salah satu hikmah dan sebabnya bahwasannya memakai satu sendal saja atau satu sepatu saja ini bisa menghilangkan ya tashwiyatu wa muthlah wa mukhalafatu lil fiqar, ya artinya bisa menghilangkan wibawa dan juga menjadikan ya seseorang memakai sesuatu yang tidak berimbang. Wa li annal munta'alah tasiru arfa'a minal ukhra fa ya'suru masyihi, dan juga bisa menjadi sebab seseorang sulit untuk berjalan ketika hanya memakai salah satu dari sendal atau sepatu saja. Wa hadhihi al-adab ats-tsalatsah allati fil masail ats-tsalath mujma'un 'ala al-istihbab. Dan tiga adab tadi ini terkumpul bagian ya dalam dan bagian yang disukai di dalam masalah memakai sendal. Taib, ini beberapa hikmah yang disebutkan para ulama tentang hukum ya pelarangan memakai sendal hanya satu bagian ya, hanya satu bagian. Ya, begitupun juga dalam sebuah asar yang lain hikmahnya disebutkan juga oleh Imam At-Tahawi dari hadis Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana yamshi fin na'lil wahidah. Ya, ini riwayat yang dikuatkan oleh Imam Al-Albani di dalam silsilah as-sahihah bahwasannya syaitan ini berjalan menggunakan satu sendal saja. Nah, ini bagian sunnah yang pertama, cara memakai sendal atau sepatu. Taib. Yang selanjutnya minas sunnah labsil bayadhi minas thiyab. Ya, salah satu ya sunnah yang disukai Nabi dalam berpakaian juga, Nabi sering memakai pakaian berwarna putih. Ya, Nabi SAW sedang memakai pakaian berwarna putih. Wal maksud, ya di sini dijelaskan
an yalbasa thiyaba dhatil launil abyad li hadithi Ibnu Abbas ya. Hadisnya riwayatnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilbasu min thiyabikum albayada fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Ya, pakailah baju yang berwarna apa? Putih ya, karena itu salah satu pakaian yang terbaik yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kaffinu fiha mautakum, begitupun juga ya, kafankanlah mayat-mayat kalian ya dengan kain kafan berwarna putih ya. Di sini ada tambahan penjelasan, para ulama membolehkan apabila dalam keadaan darurat maka boleh seseorang mengkafani mayat kaum muslimin dengan warna selain putih ya. Adapun yang apabila tidak ada uzur, tidak ada halangan, tidak ada ya penghalang, maka warna putih ini yang disukai. Taib. Wal aslu fil awamir wan nawahi annaha khitabun lil ummah jam'a rijalan wa nisaa hatta ya'ti dalilun yadullu ala khususiyati rijali aw nisa. Ya, ini para ulama menambahkan dalam konteks hadis ini maka ya bolehnya seseorang memakai pakaian berwarna putih juga. Baik. Walakin qad yuqal bi anna sunniyat al-bayad lirrijali faqat fi mujtama'in lam yakun min 'adati nisa'ihi labsul bayad ya. Tapi di sini ada penjelasan tambahan kata para ulama, tapi dalam kondisi tertentu pakaian berwarna putih ini ya apabila memang adatnya hanya dipakai untuk laki-laki maka sebaiknya digunakan untuk laki-laki saja ya, yang perempuan nanti ada sunnah warna yang lain ya. Taib. Yang selanjutnya minas sunnah dalam berpakaian adalah isti'malut tib ya, dalam berpakaian ini disunnahkan juga untuk senantiasa memakai apa? At-tib itu parfum ya, minyak wangi. Naam. Fasti'malu tib sunnatun ya, memakai minyak wangi ini bagian dari sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sukai. Wa yata'akkad fi mawatin sayati bayanu ba'dihha ya. Kapan saja seseorang disunnahkan untuk memakai apa? Minyak wangi. Ya, minyak wangi. Yang pertama riwayatnya di sini riwayat tentang bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suka memakai minyak wangi. Hadis dari Anas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wat-tibu wa ju'ila qurratu 'aini fis shalah." Ya, sesungguhnya kata Nabi, dijadikan aku ini ya cinta terhadap sesuatu dunia berupa wanita dan juga minyak wangi, dan Allah menjadikan salat sebagai qurratu ain ya, sebagai penyejuk hatiku. Dalil yang selanjutnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menyukai apa? Minyak wangi. Hadis dari Nafi'. Qala kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma idza istajmara bi aluwatin ghaira mutarratin wa bi kafur yatrahuhu ma'a al-aluwati thumma qala hakadha kana yastajmiru Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ibnu Umar ini kalau beristijmar, istijmar artinya membersihkan najis dengan apa? Sesuatu selain air ya. Istijmar membersihkan najis dengan batu ya, atau benda yang bisa menghilangkan najis ya, seperti daun dan lain sebagainya. Dan beliau Ibnu Umar berkisah ya, kalau beliau istijmar beliau akan mencari daun-daun yang wangi ya, seperti pemakaian al-kafur ya, al-kafur, agar hilang bau yang tidak sedap dari tubuhnya. Qala An-Nawawi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, al-istijmar huna isti'malu at-tib
wat tabakhur bihi ma'khudhun minal majmari wa huwa al-bukhur, ya. Maka kata Imam An-Nawawi, salah satu adat kebiasaan ya orang Arab dahulu adalah melakukan istijmar, yaitu melakukan atib, ya, memberikan wangi-wangian, atau tabakhur. Tabakhur kalau bapak-bapak ya pernah melihat orang Timur Tengah, ya, mereka membuat seperti asap-asap yang wangi, ya, dari kayu apa, ada yang tahu? Gaharu, naam, atau yang sejenisnya. Ini disukai, ya, untuk menghilangkan bau yang tidak sedap dan menjadikan seseorang memiliki wangi yang, ya, enak untuk dihirup oleh saudaranya. Wa atyabut tibi al-misk, ya, bahwasanya minyak wangi yang terbaik ini disebutkan dalam hadis dari Abi Sa'ad Al-Khudri bahwasanya Nabi menyukai al-misk, ya. Al-misk salah satu jenis dari minyak wangi, ya. Nah, misk, ya. Nah, miski dan taib. Pembahasan selanjutnya di dalam masalah minyak wangi, disunnahkan untuk menerima pemberian minyak wangi apabila ada seseorang yang memberikan minyak wangi, ya. Di sini yakrahu raddu tibbi, ini tidak disukai kalau seseorang ada yang ngasih minyak wangi lalu dia menolaknya, ya. Ini bab apa? Bab bahwasanya seseorang apabila diberi minyak wangi maka hendaknya dia terima. Hadis dari Anas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddu tiba, ya, bahwasanya Nabi ini tidak pernah menolak kalau dikasih parfum. Nah, dan ini salah satu adat, ya, beberapa orang Hadrami atau orang Timur Tengah biasanya kalau sholat Jumat atau pertemuan mereka biasanya keliling, ya, kasih parfum atau tadi, ya, gaharu itu asapnya dikelilingkan hakata. Nah, hadis yang selanjutnya larangan tentang, ya, agar kita tidak menolak apabila diberikan minyak wangi. Hadis dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'urida 'alaihi thibun," siapa yang diberikan minyak wangi, fala yaruddahu, ya, maka hendaknya dia tidak menolaknya. Kenapa? Kata Nabi, fa innahu thibun rih, ya, sesungguhnya minyak wangi itu memiliki wangi yang sedap, khafiful mahmul, dan mudah untuk dibawa, ya, dan mudah untuk dibawa. Wa 'inda Muslim, dan dalam hadis yang lain, ya, di dalam Sahih Muslim, ini maknanya sama, ya, siapa yang dikasih raihan. Raihan maknanya sama, ya, sesuatu yang menimbulkan wangi yang sedap, raihan. Naam, raihan. Di sini kata para ulama memakai kata raihan untuk menunjukkan jami' anwa'it tib, menunjukkan, ya, bahwasannya jenis parfum apa saja, ya, baik dari tumbuh-tumbuhan atau dari materi yang lain. Qala Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan, ya, di sini memakai kalimat makhrajul hadits wahid walladzina ra'au bil lafdhi tibi aktsar adadan, ya. Kata Ibnu Hajar, riwayat hadis tentang seseorang hendaknya tidak menolak pemberian minyak wangi ini sangat banyak riwayatnya, ya, sangat banyak riwayatnya. Dan ini menunjukkan bahwasannya seorang muslim apabila diberikan minyak wangi maka hendaknya dia tidak menolaknya. Baik. Pembahasan selanjutnya, kapan saja disunahkan seorang muslim menggunakan minyak wangi. Di sini ada beberapa tempat. Yang pertama, yaumul Jum'ah, pada hari Jumat. Naam. Li hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ghuslu yaumal jumu'ati wajib, ya, bahwasannya mandi pada hari Jumat wajibun ala kulli muhtalimin, wajib bagi setiap orang yang muhtalim, artinya mimpi basah, ya, artinya bagi orang yang junub mandi pada hari Jumat hukumnya wajib, ya, bagi orang yang junub, ya, atau setelah berhubungan dan lain sebagainya, maka hukumnya wajib. Wa an yastanna
wa an yamassa tiban in wajada, dan apabila dia mendapati minyak wangi atau parfum maka hendaknya dia pakai. Ini kondisi yang pertama, hendaknya apa? Pada sholat Jumat atau pada hari Jumat dia memakai minyak wangi. Yang kedua, al-mar'atu hina tathur min haidhiha, ya seorang wanita apabila sudah bersih dari haidnya maka boleh bagi wanita disunahkan untuk memakai apa? Minyak wangi. Ya, yang pertama ketika hari Jumat, yang kedua wanita yang sudah bersih dari haidnya. Nah, di sini hadis dari Aisyah, ya ibunda kita, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh salah seorang wanita, ya, dan beliau wanita tadi berkisah tentang beliau sudah mandi dari haidnya, artinya sudah bersuci. فأمرها كيف تغتسل قال خذي فرصة من مسك فتطهري. Maka Nabi SAW memerintahkan wanita tadi untuk mengambil beberapa ya minyak wewangian, fatatahhari, ya untuk dipakai wanita tersebut, ya. Nah, yang ketiga, qabla dukhul fil ihram, ya sebelum seseorang masuk melakukan ihram, ini juga disunahkan, ya artinya sebelum, ya bukan saat apa, bukan saat ihram, artinya sebelum, ketika dia mandi bersih-bersih maka boleh seseorang yang belum melakukan ihram dia memakai wangi-wangian. Ya adapun ketika sudah niat ihram maka tentu tidak boleh, ya. Ini dimaksudkan ketika seseorang sedang bersih-bersih untuk memakai pakaian ihram sebelum apa? Melakukan ihram, maka ini disunahkan untuk memakai wangian. Ya hadis dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai wangi-wangian sebelum melaksanakan ihram. Nah, baik dalam haji maupun di dalam umrah. Yang keempat, tatibul mayyit, ya memakai wangi-wangian bagi mayit, ya di dalam apa? Di dalam memandikan, ya, dan mengkafaninya. Ya, ini hadis dari Ummu Atiyah, bahwasannya dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyat ibnatahu. Kata Ummu Atiyah, ketika anaknya wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumahnya, ya lalu mengatakan igsilnaha thalathan, ya mandikan 3 kali, au khamsan atau 5 kali basuhan, au aktsar, ya atau lebih dari 5 kali, bima'in wasidrin, dengan air yang dicampur dengan sidr daun bidara, waj'alna fil akhirati kafur, ya dan terakhir bilas dengan apa? Air kafur. Bahasa kita apa? Kapur barus atau apa? Naam. Au syai'an min kafur, ya atau jenis lain yang seperti kafur, artinya seperti apa? Kalaupun tidak didapati maka boleh memakai, ya memakai apa? Benda lain yang mengeluarkan wangi seperti kafur. Fa idza faragtunna fa'adhinnani, ya. Naam. Wa yastathni min isti'mal at-tib al-muhrim rajulan kana aw imra'atan. Ini yang tadi kita bahas, kalau seseorang sudah masuk ihram, sudah berniat dan sudah akan tawaf, ya maka tidak boleh lagi memakai wewangian. Ini pengecualian. Yang kedua, yang pertama tadi seseorang yang apa? Yang sudah memang masuk ke dalam ihramnya. Yang kedua, beberapa pengecualian bagi wanita yang tidak boleh memakai minyak wangi. Yang pertama, idza kanat haddatu ala zauj, apabila dia masuk iddah, apabila ditinggal wafat oleh suaminya atau cerai misalkan, dan dia masih dalam masa apa? Iddah, maka ini dilarang untuk
tazayyun, dilarang untuk berhias ya atau keluar rumah dengan memakai wewangian ya sampai iddahnya ini selesai. Nah, ini hadisnya dari hadis Ummu Atiyah. Yang kedua, idza kanat satamurru bimakanin fihi rijal ajanib, ya, apabila dia akan ya berkumpul dengan laki-laki yang bukan mahramnya ya, yang bisa menyebabkan fitnah di antara orang-orang. Nah, pada kondisi demikian maka wanita atau perempuan tidak boleh memakai minyak wangi. Nah, dan ini bisa masuk ke dalam hadis atau peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama dari Abu Musa Al-Asy'ari, ayyuma imra'atin, ya, siapapun wanita ista'tarat, dia sengaja memakai wangi-wangian, parfum, thumma marrat 'alal qaum, ini kata para ulama, dia memang sengaja pakai parfum lalu dia sengaja melewati laki-laki untuk apa? Liyajidu rihaha, ya, agar laki-laki tadi terpesona ya, tertarik dengan wanita tersebut. Fahiya zaniyatun, ini ya nauzubillah, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wanita seperti ini termasuk wanita ya baghi atau wanita pezina, waliyadzubillah. Hadis yang lain dari Zainab, salah satu istri dari Abdullah bin Mas'ud. Ya, beliau mengatakan, qala lana Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah mewasiatiku ya para wanita, kata Nabi, idza syahidat ihdakunnal masjida fala tamassa tiba, apabila salah seorang kalian hendak ya masuk ke dalam masjid, hendak salat di masjid, maka jangan memakai wangi-wangian. Ada hadis yang lain dari Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin asabat bakhuran fala tashhad ma'ana al-isya al-akhirata, ya, siapapun ya perempuan yang sudah terkena bakhur yang tadi ya, wangian yang dari asap dari kayu itu, biasanya wanginya ini apa? Wanginya lama hilangnya. Ya, wanginya nempel di baju ya, bahkan kalau yang bagus, yang mahal bisa berhari-hari. Kata Nabi, fala tashhad ma'ana al-isya al-akhirah, maka jangan ikut salat isya yang akhir. Yang salat isya akhir maksudnya apa? Terkadang Nabi dan para sahabatnya apa? Suka mengakhirkan salat isya pada waktu akhir ya, dalam kondisi apa? Tertentu ya. Minas sunnah at-tayammun 'inda tarjili asy-sya'r, ya. Yang pertama tadi sunnah dalam berpakaian, pembahasan tentang memakai sandal dan sepatu. Yang kedua sunnah untuk memakai wewangian ya. Yang ketiga masuk sunnah berikutnya memulai menyisir dari bagian apa? Kanan ya, tarjilu syi'r. Wal maqsudu bit tarjil syi'r huwa mashtahu, fa inna min as-sunnah an yabda bil jihati al-yumna thumma al-yusra. Begitupun juga dalam menyisir ini disunahkan untuk apa? Memulai dari bagian kanan. Sebagaimana hadis dari Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi. Bahwasanya Nabi ini biasa suka mendahulukan yang kanan di dalam memakai sendal, dalam menyisir, dan juga dalam bersuci, dan dalam fi sya'nihi kullihi, dan dalam aktivitas yang lainnya. Naam. Di sini sedikit pembahasan ya, tambahan dalam masalah menyisir dan masalah mencukur. Yang pertama, ada beberapa larangan. At-tashabbuh minar rijali bin nisa ya, wa minan nisa'i bir rijal. Dalam masalah rambut ya, ini Masya Allah, artinya 1400 tahun yang lalu Nabi SAW memberikan apa? Wanti-wanti ya, agar kaum muslimin jangan masuk ke dalam golongan orang-orang yang menyerupai orang-orang yang Nabi SAW sudah larang dari ya 1400 tahun yang lalu. Ya, salah satunya dalam penampilan, bahwasanya akan ada apa?
Tasyabbuh, orang-orang yang menyerupai, laki-laki menyerupai perempuan, ya. Secara apa? Ya, secara normalnya, artinya secara adat laki-laki ini secara umumnya apa? Rambutnya tidak panjang, ya. Secara umum laki-laki rambutnya tidak panjang. Ya, tentu panjang pendeknya ini sifatnya apa? Ya, kembali kepada urf. Kembali kepada apa? Urf, ya. Naam. Akan tapi secara umum terkadang kita sudah apa? Sudah punya gambaran. Oh, kalau panjangnya misalkan ya sedada. Oh, ini biasanya identik dengan apa? Perempuan. Naam. Atau perempuan yang harusnya apa? Ya terjaga, ya panjang, dia mencukur seperti cukuran laki-laki. Ya, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-mutarajjilati minan nisa, ya, wal mutakhannisati minar rijal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat orang-orang yang menyerupai perempuan dari kalangan laki-laki, dan Allah melaknat kalangan laki-laki, orang-orang yang menyerupai laki-laki dari kalangan perempuan. Artinya sebagai laki-laki maka bersikap ya sebagai apa? Laki-laki. Jangan tasyabbuh di dalam penampilan, ya, menyerupai perempuan di dalam penampilannya atau di dalam potongan rambutnya. Ya, banyak sekarang ya wanita-wanita yang apa? Potongan rambutnya ini menyerupai laki-laki. Naam, wal iyadzu billah. Baik. Ya, ini beberapa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah al-libas, ya, atau masalah berpakaian atau masalah penampilan. Ya. Dari sunnah mendahulukan kaki kanan di dalam memakai sendal dan sepatu, lalu sunnah ya untuk memakai wewangian, yang selanjutnya tadi sunnah ya untuk menjaga dirinya agar tidak tasyabbuh, ya, berpenampilan seperti laki-laki yang menyerupai wanita atau wanita yang menyerupai laki-laki, ya. Begitupun juga ada riwayat khusus, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil qazza, yakni tambahan dalam masalah apa? Mencukur, ya, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang agar kita kalau mencukur rambut tidak bentuknya seperti qazza. Ya, qazza artinya mencukur sebagian meninggalkan sebagian, ya. Apa bahasa kitanya, ya? Nah, ada ya kadang model rambut dicukur sebagian ditinggalkan sebagian. Ini ada riwayatnya yang khusus bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari qazza. Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil qazza. Ya, qazza maknanya kata para ulama mengambil mencukur rambut sebagian dan meninggalkan sebagian. Misalkan bagian kanannya botak, ya, bagian kirinya masih ada rambut, ya, atau seperti itulah. Naam, sering kita apa? Lihat, ya. Naam. Ini ada larangannya khusus, ya. Maka kalau bapak-bapak punya usaha apa? Usaha cukur rambut, ya. Ini tukang cukurnya dikasih tahu, ya. Naam. Biasanya anak muda, ya. Naam. Sahih. Nah, artinya dalam masalah mencukur Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih panduan, ya, kalau cukur semuanya, ya, jangan ditinggalkan sebagian. Nah, bismillah. Kajiannya dari pekan keberapa, Pak Gufron? Pekan kemarin sudah ada kajian? Sudah. Masya Allah. Masya Allah. Tim.
Yang berikutnya, bab yang selanjutnya, as-sunanu fil atasi wat tatha'ub. Sunnah-sunnah di dalam, ya ini sunnah tambahan di bab terakhir. Di sini diberi judul sunan ukhra yaumiyah, ya sunnah-sunnah yang lain, dan ini sebagai penutup. Ya, ini sebagai penutup dari pembahasan sunnah sehari semalam yang sudah kita bacakan. Ya, yang pertama, qaulu dzikri al-warid inda dukhuli al-khala wal khuruj minhu, ya memperhatikan zikir-zikir yang setiap harinya kita lakukan. Yang pertama di sini untuk membaca zikir ketika masuk dan keluar dari kamar mandi. Ya. Yusannu liman dakhala al-khala an yaqula ma jaa fi sahihaini an Anas radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikisahkan oleh Anas, kalau masuk kamar mandi beliau membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya, dengan menyebut nama Allah kita berlindung dari keburukan, ya, syaitan laki-laki dan perempuan. Wal al-khabuth, ya, ini maknanya adalah syaitan laki-laki, wal khaba'ith syaitan perempuan. Wa yusannu liman kharaja minal khala, dan apabila keluar hendaknya mengucapkan ghufranaka, ya, ghufranaka. Yang selanjutnya minas sunnah kitabatul wasiyah. Ini sunnah tambahan. Sunnah tambahan di sini dimasukkan hendaknya seseorang menulis wasiat kepada keluarganya dalam kondisi tertentu. Dalam kondisi tertentu, misalkan dalam kondisi dia sakit yang, ya, sakit parah, ya, atau dalam kondisi dia akan safar jauh yang belum tahu kapan pulangnya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma haqqu mri'in muslim lahu syai'un yuridu an yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatu maktubatun indahu. Dan bagian dari hak seorang muslim, ya, dari keluarganya apabila seseorang ingin berpergian safar lebih dari 2 hari dan dia belum tahu kapan pulangnya, kapan kembalinya, maka hendaknya dia menulis wasiat kepada keluarganya, Yang selanjutnya sunnah-sunnah tambahan dari sunnah-sunnah sehari semalam, as-samahatu wal-linu fil bai'i wasyara. Ya, hendaknya setiap muslim memiliki sifat samahah. Samahah artinya lapang dada. Wal-linu, dan lemah lembut di dalam jual beli, di dalam al-bai' wa wasyara. Wadzalika bi an yatahalla kullu minal bai' wal mushtari. Ya, maka hendaknya setiap penjual dan pembeli memiliki sifat samahah, ya, sifat apa? Sifat lapang dada, sifat lembut di dalam menjual dan membeli. Wala yatashaddad kullu minhuma ma'al akhar. Ya, hendaknya salah seorang dari keduanya ini tidak tasyaddud, artinya jangan, ya, kalau jual ini, ya, kalau menjadi penjual dia tasyaddud punya sifat apa? Keras, ya, punya sifat keras, ya, harganya misalkan, ya, tidak bisa diturunkan, tapi dengan, ya, kalam-kalam, dengan perkataan-perkataan yang kasar misalkan, ya, ini bukan bagian dari sifat seorang muslim. Ya, begitu juga sebagai seorang pembeli, ya, tidak boleh misalkan menawar barang dengan harga yang terlalu murah misalkan, ya, dari harga pasar dan lain sebagainya. Bal yatasamahan, ya, akan tetapi hendaknya sebagai penjual dan pembeli berusaha lapang dada, ya, berusaha apa? Lapang dada dalam proses jual beli. Hadis dari Jabir bin Abdullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan, ya, semoga Allah merahmati seseorang, samhan idza ba'a, dia berusaha memiliki sifat apa? Samh, ya, lemah lembut ketika
memiliki sifat lapang dada ketika menjual. Wa idza ishtara, dan juga apabila membeli. Wa idza iqtada, dan apabila menagih haknya, ya, apabila menagih haknya. Wa kadzalika idza talaba biqada'i haqqihi fa inna min as-sunnah an yutaliba bisuhulatin wa lin liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idza iqtada, ya, apabila seorang muslim ingin ya menagih haknya, maka hendaknya menagih dengan cara yang baik. Tambahan yang selanjutnya, salatu rak'ataini ba'da kulli wudu. Ini ada sunnah yang selanjutnya yang bisa dikerjakan seorang muslim, melakukan salat 2 rakaat setelah berwudu, kapanpun itu, ya, yang dinamakan dengan salat ya mutlak, dinamakan dengan salat sunnah mutlak. Sebagaimana hadis dari Bilal, ya, sebagaimana hadis dari Bilal bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar suara berjalannya Bilal di surga. Ya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Bilal, ya, wahai Bilal, kabarkan kepadaku tentang amalan yang paling engkau harapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena aku mendengar bunyi, ya, langkah kakimu di surga. Lalu Bilal mengatakan, aku senantiasa bersuci apabila aku, ya, aku senantiasa bersuci, aku berwudu lalu salat dua rakaat. Ini salah satu, ya, amalan yang agung yang dikerjakan oleh Bilal, yang dengannya menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seorang hamba. Sunnah yang selanjutnya di dalam sehari semalam, ini bab tambahan, adalah intidharus shalah, ya, berusaha menunggu waktu salat. Ini juga bagian dari apa? Dari sunnah yang ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam waktu seorang muslim, yaitu menunggu waktu salat, ya. Hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu, ya, sesungguhnya para malaikat ini senantiasa memintakan ampunan kepada Allah untuk salah seorang dari kalian selagi kalian masih berada di tempat salatnya. Ya, artinya seseorang selesai salat maghrib lalu dia menunggu sampai datangnya salat isya, maka waktu menunggunya tadi ini didoakan oleh malaikat, ya, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan merahmatinya, ya. Kata malaikat, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dosanya. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dirinya. Ya, la yazalu ahadukum ma lam yuhdits. Ini subhanallah, ya, bapak-bapak yang menunggu kajian dari maghrib sampai waktu isya, selama tidak batal, selama tidak berhadas, ini malaikat subhanallah, kita bayangkan dari tadi, dari selesai salat maghrib, malaikat mendoakan kita semua, ya, amin, ya, Allahumma ighfir lahu. Malaikat berdoa agar Allah mengampuni dosa-dosa kita dan agar Allah merahmati diri kita semua. Subhanallah. La yazalu ahadukum fi salatin ma damatis salatu tahbisuhu, ya. Bahkan seseorang selama dia masih di masjid, selagi dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan, maka dia di dalam riwayat ini disebut dia masih dalam keadaan salat. Artinya kondisinya kondisi seperti orang salat. Kenapa? Karena dia menjaga dirinya dari batal dari hadatsnya, dan dia melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau azan dulu atau kan? Fadhal. Baik. Bismillah. Di sini ada tambahan dari Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau mengatakan tentang keutamaan menunggu waktu salat. Hadis-hadis yang tadi dibacakan, beliau mengatakan
bayanu fadli intidharis salah sawa'an kana dzalika ba'da salatin sabiqah. Ya. Bahwasanya hadis tadi menunjukkan tentang keutamaan menunggu salat, baik dari salat sebelumnya, artinya orang yang duduk diam setelah salat maghrib misalkan, ya, atau taqaddama al-insan ila al-masjid yantadhiru as-salat, atau hadis tadi juga ya bermaksud untuk menjelaskan keutamaan orang yang sengaja datang ke masjid sebelum waktunya. Salat maghrib jam 6 misalkan, ya, dia setengah 6 sudah siap-siap, sudah rapi, ya, berjalan beberapa menit sebelumnya menunggu waktu salat. Jadi kata Al-Imam Ibnu Utsaimin, beliau mengatakan hadis tadi menunjukkan keutamaan menunggu waktu salat dari salat sebelumnya, atau orang yang memang sengaja datang menuju masjid untuk menunggu waktu salat, ya, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi khatayaya?" Maukah kalian aku beritahukan tentang amalan yang bisa menghapus segala kesalahan dan dosa-dosa kalian. Wa yarfa'u bihi darajat, dan juga meninggikan derajat kalian. Qalu bala, ya, kata para sahabat, tentu kami mau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bersabda, isbaghul wudu, yang pertama amalan yang bisa meninggikan derajat seorang hamba dan juga bisa menghapus dosa-dosa kita, berusaha untuk menyempurnakan wudu. Isbaghul wudu maknanya menyempurnakan wudu. membasuh setiap anggota wudu, ya, benar-benar menghilangkan, ya, kotoran atau najis yang ada di dalam tubuh kita. Yang kedua, wa kathratul khutha ilal masjid, berusaha memperbanyak melangkah menuju masjid. Yang ketiga, intidharus salati ba'da shalah, ya, intidharu as-salati ba'da shalah, berusaha menunggu waktu salat dari waktu salat setelahnya. Fadzalikumur ribat, dan itu istilahnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan ribat. Ribat asal katanya bentuknya penjagaan, ya, seperti dalam perbatasan daerah kaum muslimin. Ini ada istilah namanya ribat, ya. Orang-orang yang berjaga di perbatasan kaum muslimin, ya, agar tidak dimasuki musuh atau selainnya, ya. Dan istilah yang kedua, istilah ribat ini dipakai untuk orang-orang yang menjaga salatnya, ya, karena dia berusaha di dalam dirinya benar-benar menunggu waktu salat agar tidak tafawut, agar tidak terlewat. Sunnah yang selanjutnya adalah as-siwak, ya, berusaha untuk memakai siwak di dalam keseharian kita, ya, apabila memungkinkan, ya. Dan siwak ini alhamdulillah zaman kita sesuatu yang mudah didapatkan, ya, sangat mudah didapatkan. Yang selanjutnya, tajdidul wudu li kulli shalah, berusaha untuk memperbaiki wudu dalam setiap salat, ya. Hukum seseorang wudu dalam hukum setiap muslim, ya, atau orang yang ingin melakukan salat dengan wudu sebelumnya, ini hukumnya boleh, ya. Salat isya kita pakai wudu, salat maghrib boleh, ya. Tapi ada sunnah untuk yujaddid al-wudu, sunnah untuk setiap kita memperbaharui wudu dalam kondisi-kondisi yang memang, ya, memungkinkan. Terlebih dalam kondisi yang misalkan kita ragu, ya, apakah kita sudah batal atau belum, ya, maka ini sebaiknya mengulangi wudunya, ya. Adapun seseorang yang salat dengan memakai wudu, ya, dari salat yang sebelumnya, maka ini ijma para ulama, ini tidak ada masalah dan tidak ada khilaf, ya, sebagaimana dinukil bahwasannya para ulama kita Imam Asy-Syafi'i, ya, dan Imam Ahmad dan juga yang selainnya, mereka, ya, pernah salat subuh memakai wudu salat maghrib atau salat isya, ya. Taib. Yang selanjutnya, ya, dan yang terakhir pada hari ini, hendaknya seseorang memperbanyak berdoa dan berzikir di dalam kesehariannya, ya, karena ini kata para ulama menghidupkan hati dan menghidupkan diri seorang hamba, menjaga keterikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sunnah yang kita bacakan
yang terakhir pada kesempatan kali ini, hendaknya kita semua memperbanyak berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu yang kita jalani, ya, di setiap waktu yang kita jalani, karena zikir merupakan sebab hidupnya hati seorang hamba, ya, karena zikir dan banyaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab khusus, ya, hidupnya hati seorang hamba. Dan bab zikir ini babun wasi, kata para ulama. Bab zikir ini bab yang sangat luas, bisa dilakukan kapanpun dengan bacaan apapun yang sudah kita ketahui, dan dengan cara yang sangat mudah, ya, dari ibadah-ibadah yang lain. Dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan bekerja, dalam keadaan berjalan, semua kita bisa melakukan berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu zikir yang terafdal, salah satu zikir yang terbaik adalah membiasakan membaca Al-Quran, ya, sebagaimana penjelasan Ibnul Qayyim dan juga para ulama yang lain, bahwasanya zikir yang paling afdal adalah tilawatil Quran, ya. Maka hendaknya setiap kita berusaha untuk bertekad, ya, hari-harinya tidak lepas dari berdoa, berzikir dan membaca Al-Quran, ya, agar hari-harinya penuh dengan keberkahan. Ya, terakhir kami tutup dengan nasihat salah seorang ulama. Beliau mengatakan ada 2 poin yang perlu kita perhatikan kalau ingin keberkahan di dalam hari-hari kita. Yang pertama, berusaha memperhatikan waktu salat. Yang kedua, berusaha untuk mengingat atau menjaga wirid. Wirid artinya bacaan Al-Quran kita, ya, artinya 2 hal ini, membaca Al-Quran dan menjaga waktu salat, ini sesuatu yang penting untuk dijaga seorang muslim, yang menjadi sebab datangnya keberkahan di dalam waktu-waktu yang kita jalani. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua, berusaha untuk, ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sunnah-sunnah yang sudah kita ketahui, yang sudah kita dengar, yang sudah kita bacakan, agar kita semakin, ya, sempurna, semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna. Ya Allah, ya, terima segala apa yang sudah kita kerjakan dan mudahkan apa yang akan kita lakukan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.